guys, perkenalkan nama saya Nur Asisar Jayurini, asal daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Saya lulusan PPKH, Prodi Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan mewawancarai seorang peternak sapi. Saya calon mahasiswa dari Perbankan Goa. Goa. Tujuannya ke sini Untuk mewawancarai Bapak tentang ternak sapi. oh gitu. Nah, sekarang populasi kami yang saya punya pribadi ini jumlah 22 ekor. Nah, designasinya Sutriani SPD, itu atas nama istri saya. Yang ada di sini itu hanya 3 ekor. Itu adalah hasil-hasil anakan dari yang saya mitrakan. Jadi induk-induk sapi saya itu saya mitrakan kepada masyarakat. Sistem bagi hasil, jadi anak pertama mereka, anak kedua saya, dan seterusnya. Ada juga yang sebagian itu bagi sama, jadi sistem indukan saya itu 22 ekor saya gaduhkan. Saya juga dari staf dinas peternakan Kabupaten Konawe. Dalam hal ini kinerja saya, tugas saya sebagai inseminasi buatan di Kabupaten Konawe. Dalam hal ini untuk mengenai peternakan, saya bergelut di peternakan sapi. Sekarang ini yang ada di sini tuh yang masih ada, yang kemarin sudah saya jual 3 ekor. Ini jenisnya simental 2 ekor, tambah yang di belakang itu limosin. Yang saya jual kemarin itu ada simental 1 sama limosin 1. Ini sudah hasil dari anakan dari induk-induk saya. Nah, sekarang ini perkembangan di wilayah Kecamatan Anggabiri itu masih banyak populasi, terutama yang sapi-sapi Bali. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada yang terinfeksi namanya penyakit PMK, penyakit kuku dan mulut. Yang ada kemarin itu baru Jemrana di wilayah Kelurahan Ngawulo. Tapi alhamdulillah sudah kami lakukan pengobatan, tinggal menunggu hasil. Oh iya Pak, di sini saya akan bertanya, biasanya berapa kilogram porsi makanan sapi untuk setiap harinya? Setiap harinya itu per 10% dari berat badan. Jadi kalau misalnya ini berat badannya 90 atau 80 kilo, berarti 10%-nya dari berat badannya ini. Itu sudah termasuk dengan cemilan. Cemilannya itu yang kita pakai seperti dedak, ampas tahu, sama kemarin saya pakai M4. Nah, yang ini yang saya pakai kemarin 4. Terus yang sekarang ini sudah jenisnya beda lagi karena mulut kemarin jadi ini. Apakah Bapak bisa menjelaskan fungsi dari ini? Fungsi dari ini itu kalau kita peternak besar ini kita harus menggunakan ini supaya kandungan pertama itu untuk menambah nafsu makan, kedua menjaga perkembangan rumen jangan sampai terinfeksi, karena sekarang kan banyak sapi-sapi tiba-tiba mati karena disebabkan oleh bloat. Nah, bloat itu kembung, kebanyakan begitu. Dan sekarang alhamdulillah di sini saya tidak pernah lepas dari penggunaan itu. Sekarang ada produk baru, itu saya coba untuk menggunakan. Usia ini sekarang umurnya 8 bulan. Yang ini 15 bulan, sana 20 bulan. Bertingkat bertahap. Ini saya bertanya lagi, vaksin yang digunakan untuk ternak sapi milik Bapak apa? Vaksin? Iya. Yang baru lewat ini PMK. Ini sudah 2 kali vaksin. Tahap pertama, jadi jedahnya itu seharusnya 21 hari, tapi saya lakukan 30 hari. Vaksin PMK. Yang selainnya itu saya hanya memberikan vitamin B kompleks sama vitamin A, D, E. Untuk perkembangan berat badan. Dan ini hasil inseminasi buatan semua. Ini hasil inseminasi buatan dari indukan PO. Ini indukan PO semua indukannya. Apakah Bapak punya rekomendasi makanan sapi yang bagus?
Untuk pakan sapi itu kalau di kita sebagai staf dari dinas peternakan itu memberikan pengarahan kepada peternak untuk menanam HMT, hijauan pakan ternak, terdiri dari rumput gajah, odok, pacong, bahkan ada setaria. Karena kebanyakan di sini warga itu hanya padang ilalang, kebanyakan juga mereka menggunakan rumput galangan. Jadi kita itu menutrisikan kepada masyarakat supaya menanam rumput, supaya produksi ternak itu semakin bagus. Dia harus terjamin dengan pakan HMT itu, hijauan pakan ternak. Menurut Bapak, bagaimana cara untuk mengetahui ciri-ciri sapi yang sehat? Ciri-ciri sapi yang sehat itu terdiri dari mata, kondisi bulu, pertumbuhan badan. Gitu. Jadi kita disyaratkan untuk menjaga ternak, karena investasi ternak itu memang mahal. Jadi kita harus berawal dari hobi, terus kelanjutan kepada agribisnisnya. Kalau saya di sini hanya mengembangkan, jadi ini semua bakalan-bakalan yang kalau sudah cocok dengan harga kita jual. Seperti kemarin ini ditawar 20 juta, yang di belakang itu ditawar 25. Ini 13 juta, tapi belum, karena harga bibit kayak begini itu main 15, 20-an. Ini Pak, jika salah satu hewan ternak sapi Bapak terkena penyakit, apa yang akan dilakukan oleh Bapak dalam mengatasi hal tersebut? Pertama, isolasi. Kita pisahkan dari ternak-ternak yang sehat dia di tempat lain. Terus yang kedua, kita adakan pengobatan. Pengobatan dalam hal ini sesuai penyakit yang kayak kemarin ini sempat dia terinfeksi cacing sebelum saya bawa di sini. Hanya saya bawa di sini, saya bebaskan dulu saya berikan vitamin ADE, vitamin B kompleks, terus yang obat cacing, bahkan saya tambah lagi suplemen yang seperti yang saya terapkan tadi. Sejak kapan Bapak memutuskan untuk memulai ternak sapi? Sejak 2015. Awalnya dulu saya memang berkecimpung di budidaya ayam ras pedaging. Pak, saya bertanya, berapa hari sekali Bapak membersihkan kandang ternak sapi? Setiap hari 2 kali, pagi dan sore. Seperti sekarang ini, kalau tidak dibersihkan, kotoran sapi akan melengket di badan ternak. Terus yang kedua, untuk menjaga dari penularan PMK itu sebenarnya dari kebersihan kandang. Terus kedua, dari peternak itu sendiri harus memang steril dari tempat-tempat, misalnya di daerah-daerah lain terinfeksi virus PMK. Jadi harus kita, apalagi saya sebagai petugas, ya harus steril betul. Berapa biaya perawatan yang dikeluarkan untuk ternak sapi selama 1 bulan? Biaya perawatan itu yang untuk biaya pakan, biaya dedak yang memang agak tinggi nih, dedak sama itu garam. Kalau garam itu 1 kilo per hari, berarti kalau 1 bulan itu 30 kilo. Nah, untuk 3 ekor ini. Terus yang dedak ini 1 bulan 300.000 1 karung per 110 kilo. Terus yang rumput itu ya dalam 1 hari itu dia kurang lebih 100.000, karena 1 karung di sini dia kena 50.000 kalau kita beli rumput. Tapi saya ada nanam rumput pacong sama jenisnya rumput gajah. Apakah kotoran hewan dari ternak sapi dibuang atau dimanfaatkan? Dimanfaatkan untuk pupuk kandang yang kita aplikasikan kepada tanaman pacong, rumput gajah itu dengan untuk HMT, hijauan terpakai itu semua.
Kira-kira itu saja Pak yang saya tanyakan Iya. kepada Bapak. Terima kasih atas waktunya.